Ini adalah definisinya orang Arab. Apa yang disebut dengan harfun? Harfun itu adalah sebuah kata, Pak. Kata yang mana kata ini tidak diketahui maknanya kecuali dengan kalimat kata setelahnya. Saya kasih contoh dan kita sudah belajar. Insya Allah kita tahu. Misalnya ada kata wawu, apa artinya? Wawu ini artinya apa? Dan, padahal nggak mesti artinya dan. Misalnya saya mengatakan seperti ini, Pak. Wallahu a'lam. Apa artinya? Dan Allah yang lebih tahu, wallahu a'lam. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, wallahi, apa artinya? Apa artinya? Demi Allah, wallahi. Kalau saya mengatakan seperti ini, wallaha, apa artinya? Ya Allah. Lihat, wawu itu artinya berbeda-beda di 3 tempat sesuai dengan setelahnya apa. Inilah yang namanya huruf. Sebuah kata yang tidak diketahui maknanya kecuali dengan kata setelahnya. Ya. Wallahu, wallahi, wallah beda semua artinya. Ya, tergantung kata setelahnya apa. Nah, antum paham di sini. Nah, kemudian huruf-huruf yang telah kita pelajari, contohnya apa? Yang sudah kita pelajari nih, contohnya banyak sekali ya. Min, itu huruf juga tuh. Kemudian apa? Ila, wawu, fi, terus apa lagi? Apa lagi? Ala. Nah, banyak ya. Nah, ini semua disebut dengan harfun atau huruf. Ini, Pak, antum sekarang arti kata dari min apa? Dari. Ya enggak? Tapi kalau misalnya anak ngomong min fadlik, udah belajar belum kita? Belum ya? Belum. Min fadlik itu artinya permisi. Berubah lagi, Pak. Bukan dari artinya. Ya. Jadi nanti banyak ila pun seperti itu. Fi pun seperti itu. Ala pun seperti itu. Ini semua namanya harfun. Di mana kita nggak mengetahui maknanya kecuali setelah kalimat selanjutnya apa. Kalau ini kita tahu maknanya. Ini juga kita tahu maknanya. Paham ya? Tep. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang ketiga. Jenis yang ketiga. Yang ketiga ini yang saya bilang sangat rancu. Orang nahwu sendiri kalau Anda melihat, mereka itu mendefinisikan yang ketiga itu juga membingungkan. Di dalam buku nahwu dikatakan apa itu ismun? Antum harus buang jauh-jauh isim itu artinya kata benda, bukan, Pak. Isim itu bukan kata benda. Jauhkan itu dari pikiran antum. Isim itu bukan kata benda. Ya. Kita terlalu fokus ke bahasa Indonesia. Oh, isim kata benda. Enggak, isim bukan kata benda. Isim apa? Isim itu kalau gampangnya saya, selain fiil dan huruf, isim. Gitu deh. Jadi sebuah kata yang menunjukkan segala sesuatu. Kata yang menunjukkan segala sesuatu. Itu namanya isim, Pak. Apapun itu, menunjukkan oh ini benda mati, menunjukkan orang, ya kan? Bahkan menunjukkan sebuah pekerjaan. Saya katakan, ini lihat, mengapa itu penting ya? Ini kan fiil menunjukkan pekerjaan di waktu tertentu. Tapi kalau dia cuma menunjukkan pekerjaan bukan di waktu tertentu, namanya apa? Masuk ke sini, Pak. Paham ya, Pak ya? Jadi ini kalau misalnya antum menemukan sebuah kata kerjanya ini tidak menunjukkan waktu tertentu, maka dia masuk ke mana? Masuk ke sini. Saya kasih contoh. Ana adhabu al-abu kuratal qadam. Ini yang contohnya yang pernah kita baca ya. Ana al-abu kuratal qadam. Ya kan? Al-abu itu menunjukkan waktu sekarang, maka dia masuknya apa? Fi'il. Nah, kalau saya ganti, Pak. Misalnya ana
laibun. Sama-sama hampir mirip ya. Laibun, nanti kita akan belajar. Ini belajarnya di ilmu shorof, Pak. Kuratal qadam. Artinya sama, Pak. Cuman yang ini sama sekali tidak menunjukkan waktu. Kapan bermain? Bisa kemarin, hari ini, besok, terserah. Nah, itulah bahasa Arab. Tapi yang kita pelajari adalah jenis katanya ini apa. Oh, ini isim semua. Ini isim, ini isim, ini isim, ini isim. Semuanya isim. Paham Pak ya? Kalau yang ini isim, ini fi'il. Fi'lun, karena dia menunjukkan kata kerja. Kuratal qadam, dia isim. Gampang enggak Pak? Gampang. Ya. Jadi cuman ada tiga tok. Kalau enggak fi'il, ya huruf, ya isim. Saya kasih contoh yang sudah pernah kita pelajari ya. Ada perkataan yang kita man ghaib. Kalau begini, man ghaib. Man di sini maksudnya apa? Apakah dia fi'il, haraf atau isim? Man. Enggak haraf, isim, Pak. Haraf kita cuma belajar sedikit nih yang sudah kita pelajari nih. Min, baru. Man bukan. Ya. Man, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Man, ghaibun apa? Maksudnya? Fi'il, harfun, isim. Dia ghaibun itu sedang absen atau absen gitu. Dia apa? Dia tidak menunjukkan waktu. Man ghaib. Fi'il, isim, betul, isim. Paham ya? Saya sekali lagi biar antum lebih paham lagi. Semakin banyak contoh akan antum semakin paham. Ya. Contohnya misalnya saya mengatakan seperti ini. Atau yang ada di buku. An-nadharatu fil haqibah. Fil haqibati. Ya, kita sudah belajar nih an-nadharatu fil haqibati. An-nadharah isim, fi harf, haqibah isim, gampang. Ya, kita sudah punya contohnya di dalam kepala, tinggal kita terus latihan. Contoh lagi. Misalnya saya ingin mengatakan Aina sabir? Aina sabir? Sabir fil maktabah. Ya kan? Sabir fil maktabah. Jangan bingung Pak, enggak apa-apa. Ya, kita di sini tuh salah enggak apa-apa. Karena kita masih belajar. Nah, aina isim, betul. Sabir isim. Sabir fil maktabah, sabir fi al maktabah. Wah, sudah pintar semua. Masya Allah. Gampang, Pak. Ya, saya kasih tahu, nahwu itu gampang. Yang sulit siapa? Guru nih. Guru ini tuh buat sulit. Ya. Sebenarnya ilmu nahwu itu ilmu yang gampang. Dulu saya waktu di kuliah, saya pernah cerita ya, insya Allah saya pernah cerita ke antum. Dosen saya itu dosen nahwu, S3 nahwu. Bayangin Pak, S3 nahwu. S3 bahasa sebenarnya bukan S3 nahwu, S3 bahasa. Dia nahwu ahli. Ya. Namanya Dr. Sofi, dia ustadz saya, guru saya di Lipia, ya, dosen saya. Dia ngomong, sebenarnya kita nggak butuh buku tebel-tebel alfiah segini, 6 jilid, nggak butuh Pak. Yang membuat nahwu sulit itu ya orang ini nih. Yang ngarang buku ini. Kalau saya khalifahnya zaman dulu tak suruh nyangkul, lebih bermanfaat. Ini dosen saya sendiri yang ngomong, orang Arab gitu. Jadi sebenarnya ilmu nahwu itu ilmu yang mudah, Pak, tidak sulit. Sampai di sini, Pak, apakah antum ada pertanyaan? Monggo silakan, ada pertanyaan? Ya, saya ulangi sekali lagi. Bahwasanya kalimat itu cuma 3 tok bagiannya Pak, nggak banyak-banyak, nggak ada kata ini, kata itu, kata sifat, kata wah banyak sekali ya saja. Kalau bahasa Arab cuma segini tok, nggak ada keempatnya Ustaz, nggak ada. Ya.
Cuman fiil, kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu, atau huruf kata yang dia itu nggak jelas maknanya sampai ada setelahnya, sisanya isim menunjukkan segala sesuatu. Sudah. Ya. Isim, ingat isim itu bukan kata benda. Ya, bukan kata benda. Itu hanya istilah untuk sebuah kata yang menunjukkan apapun lah ditujukan. Mau benda mati, mau benda hidup, mau menunjukkan manusia, mau menunjukkan jin, mau menunjukkan Allah, itu namanya isim di dalam istilah ilmu nahwu. Gimana Pak? Hah? Itu sorof Pak. Ya, nanti kita akan belajar itu juga. Ya. Tapi nanti masih lama ya. Kita baru belajar tentang ini konsep. Konsep orang Arab dalam mengkelompokkan kata-kata. Nanti Pak, benar, fiil itu ada penurunannya. Fiil ini ada semua. Huruf juga ada, isim juga ada. Tetapi antum perlu paham fundamentalnya kayak gini. Konsepnya kayak gini. Cuman ada 3. Fiil, haraf, isim. Dan kita tadi contohkan dan antum semua sudah bisa. Aina sobir, oh aina isim. Isim, haraf, isim. Isim, haraf, isim. Gampang. Ya, gampang. Antum perlu paham konsep ini secara mendalam. Setelah itu baru kita ke next selanjutnya. Silahkan ditulis dulu. Tafadhol. Monggo, sambil pertanyaan. Iya. Saya sedang bermain. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Jadi mau misalnya enggak pakai ana, ditulis seperti ini. Al-abu kuratal qadam. Boleh. Tidak masalah. Karena al-abu itu sudah mengandung ana. Nah, gitu. Silahkan ditulis. Nah, ini penting ya. Pokoknya fiil itu menunjukkan pekerjaan tapi di waktu tertentu. Kalau dia tidak menunjukkan waktu tertentu, artinya dia masuk ke dalam kategori isim. Cukup seperti itu. Silahkan ditulis, kemudian kita akan pelajaran selanjutnya. Next. Ya, mufidah itu artinya bermanfaat.
Oh, oke. Belum dicas. Tadi suaranya masuk enggak? Masuk. Tes 1 2 3 masuk. Tes. Kalau ada yang nggak mudeng langsung ditanyakan ya. Kok simple? Emang simple. Nggak ruwet sebenarnya. Simple, Pak. Silakan. Banyak. Banyak contohnya, cuman yang sudah kita pelajari kan ini. Saya tidak akan ngasih contoh di luar pelajaran kita. Bingung nanti antum. Ya. Kita sudah pernah mengenal min, ila, ya kan? Wa, fi, itu sebuah kita mengenal. Ala, ya kan? Gimana? Mana? Al-abu fi'il, iya. Al-abu itu fi'il. Kalau laibun bukan fi'il, dia isim. Laibun itu bukan tidak bermain, bermain juga artinya, tapi tidak menunjukkan waktu tertentu. Itu huruf asli, Pak. Dari kata ini kan ada lam ini atau al ini. Ya, ini jadinya laibun. Nanti kita akan belajar, Pak. Nanti kita belajar, Pak, santai dulu, jangan tergesa-gesa ya. Akan sampai pada waktunya, Pak. Insya Allah minggu depan kita akan belajar sorof, muqaddimah sorof ya. Betul.
Ini contoh udah usah ditulis tidak apa-apa. Antum sudah pinter insya Allah. Ya. Yang penting itu antum paham ini konsepnya nih. Contohnya antum udah usah tulis tidak apa-apa. Antum sudah paham. Jadi pada hari ini kita akan belajar dua konsep. Ya. Habis ini kita belajar konsep selanjutnya. Ini konsep yang pertama. Ya. Antum harus paham tentang apa itu fi'il, harf, dan isim. Sehingga nanti ketika Anda mengatakan ini fi'il, langsung terbesit dalam pikiran antum, oh ini fi'il itu adalah sesuatu yang menunjukkan pekerjaan di waktu tertentu. Ini harus ditanam di sini. Oh ini harf. Oh berarti antum akan mengatakan di dalam pikiran, oh berarti harf itu adalah sebuah kata yang dia itu belum jelas artinya. Walaupun sekarang sudah jelas karena ada kata setelahnya, tapi di sini kalau sendirian nggak jelas artinya. Ini isim. Oh berarti antum sudah paham sebuah kata yang menunjukkan sesuatu. Bahkan sebagian besar kata adalah isim, gitu. Sehingga antum lihat bahasa Arab itu tidak harus ada pakai kata kerja. Ya. Dia kadang isim semua. Aina sabir, isim. Jadi sebuah kata yang sempurna, ya kan? Sabir fil maktabah, isim, harf, isim. Jadi sebuah kalimat yang sempurna. Tidak perlu kata kerja. Bahasa Arab seperti itu, ya kan? Man ghaib, isim. Padahal ghaib ini adalah kalau bahasa Indonesia kata kerja, bahasa Arab enggak, Pak. Ya. Makanya saya katakan konsepnya tuh berbeda dari bahasa Indonesia, konsepnya berbeda dari bahasa Inggris. Ini enggak termasuk kata kerja di dalam bahasa Arab. Ini tuh masuknya isim. Kenapa? Dalam pemahaman orang Arab, ghaibun itu tidak menunjukkan waktu tertentu. Ketika orang dikatakan man ghaib itu bisa jadi kemarin, hari ini atau besok. Ya. Tergantung nanti mau dikasih keterangan waktu apa di sini. Misalnya saya ingin mengatakan man ghaibun ghadan, siapa yang akan ghaib besok. Berarti kan ada keterangan waktunya, bukan waktu yang ditunjukkan oleh kata ini, ditambahi keterangan waktu. Tapi bisa kemarin, bisa misalnya man ghaib ams, siapa yang ghaib kemarin. Yang menunjukkan keterangan waktu bukan kata ini, tapi kata keterangan selanjutnya. Tapi kalau kata ini ghaibun, itu enggak menunjukkan waktu sama sekali. Ya, paham ya? Kalau ini al-abu kurotal kodam sudah pasti menunjukkan waktu sekarang. Ketika antum bicara sama orang Arab, ana al-abu kurotal kodam. Di pemahaman orang Arab, saya sekarang ini sedang ada bola tak tendang-tendang. Tapi sampai sini paham? Tapi Syekh? Kalau maghrib ditambah keterangan waktu tadi, goibnya berubah. Enggak, tetap. Ya. Misalnya man ghaib ghadan. Ghadan itu kan artinya besok ya. Ghadan di sini isim, fi'il atau harf? Isim, sudah pasti. Ya kan? Paham ya konsepnya ya? Paham. Nah, itulah yang ingin ana ajarkan ke antum konsepnya. Silakan, Pak. Laibun itu adalah nanti kalau kita belajar ilmu sorof itu namanya fa'il. Nanti antum tidak perlu memikirkan laibun karena di luar pelajaran kita, Pak. Emang ana memberikan contoh ini di luar pelajaran kita. Iya. Sabar. Ini nanti masuknya ilmu sorof ini. Baik. Silakan yang lain. Tip, kalau tidak ada persiapkan lagi mental antum. Ya. Karena kita akan belajar konsep kedua. Ini dua konsep ini antum harus paham karena ini dua dasar. Ya. Saya akan hapus. Yang penting ini udah paham ya antum ya. Di sini saja biar antum paham. Kita akan belajar i'rab. Apa itu i'rab, Ustaz? Mengerikan sekali. Ya. I'rab. Enggak mengerikan itu, Pak. I'rab itu apa itu? I'rab adalah keadaan. Ya, yang kita bahas adalah keadaan. Keadaan akhir setiap kata. Perhatikan satu persatu kata yang definisi yang saya katakan.
Ini penting, Pak. Jadi i'rab itu apa? Keadaan. Keadaan apa? Keadaan akhir setiap kata. Kata-kata dalam bahasa Arab itu mempunyai akhiran, yaitu harokat. Sampai di sini paham, Pak ya? Kata-kata dalam bahasa Arab itu mempunyai akhiran, yaitu harokatnya. Makanya di awal-awal ditanya, Ustaz, kenapa kok kurota pakai fathah? Kok yang di bawah kok kurotu Ustaz pakai dhamma? Itu semua, Pak, namanya i'rab. Keadaannya dia dhamma, keadaannya dia kasroh, ya, keadaannya dia fathah, keadaan. Bukan harokatnya saya katakan, tapi apa? Keadaannya. Keadaannya ini apa? Nah, ini akan kita bahas. Dan inilah konsep nahwu nanti antum dari awal sampai akhir itu akan membahas masalah i'rab dan masalah ini. Dah dua ini tok fundamental. Apa aja antum perhatikan? Di dalam bahasa Arab kalau antum memperhatikan i'rab, keadaan harokat sebuah kata itu cuman ada dua, Pak. Ya. Antum perhatikan baik-baik. Ada yang namanya mabni, ini istilah, Pak. Ya. Mabni. Dan ada yang namanya mu'rab. Apa maksudnya, Ustaz? Saya jelaskan. Ya. Ada yang namanya mabni, ada yang namanya mu'rab. Mabni adalah harokat yang tidak bisa berubah. Ini kita berbicara tentang harokat ya. Ini saya kasih kurung, harokat. Jadi harokatnya tidak bisa berubah, Pak. Ada kata-kata di dalam bahasa Arab yang harokatnya tidak bisa berubah. Saya kasih contoh. Ana. Pernah tidak antum melihat atau membaca setelah kita mempelajari 6 bab, ana jadi anu? Pernah tidak? Ya, pernah. Ya. Fi. Pernah tidak jadi fa atau fu? Tidak pernah. Harokatnya sama sekali tidak berubah dimanapun dia berada. Ya. Kemudian misalnya min. Pernah tidak tiba-tiba jadi mina, minu, mini? Tidak pernah. Ya. Ini disebut dengan mu'rab. Mabni. Sebuah kata harokat di dalam bahasa Arab yang tidak pernah berubah sama sekali. Sampai di sini paham ya? Ya. Dan contohnya juga paham. Sedangkan mabni atau mu'rab itu harokat yang bisa berubah. Contohnya apa? Contohnya kayak yang kita baca di bab pertama, ya kan? Kurotul kodam, tadinya tu. Ketika di bawah kok al-abu kurota. Ya, berarti kan ini bisa berubah ini harokatnya. Namanya apa? Mu'rab. Di dalam bahasa Arab, harokat itu cuma dua, yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah. Itu tok. Ya, ini bisa berubah. Namanya apa? Mu'rab. Bisa berubah. An-nadzaratu tu fil hakibati. Ya, karena ada fi, jadinya fil hakibati. Yang tadinya tu jadi ti. Karena ada fi. Nanti kita akan bahas selanjutnya, Pak ya. Jadi harokat ini semuanya ada efeknya, kayak misalnya huruf ini nanti ada efeknya. Tapi itu kita pelajari nanti. Yang penting antum paham nih, harokat itu ada dua keadaannya. Ada yang dia itu mabni, tidak bisa berubah sama sekali. Ada yang dia itu mu'rab, bisa berubah-ubah. Sampai di sini paham, Pak? Oke, sampai sini paham ya? Kita akan pelajari lagi. Untuk yang mabni, ya, untuk yang mabni, orang Arab mengistilahkan satu persatu harokat. Misalnya harokatnya dia adalah dhammah. Harokatnya adalah dhammah seperti ini. Orang Arab mengistilahkan ad-dhammu. Ini cuma istilah, Pak. Tidak pakai tak ya, ad-dhammu. Artinya harokat yang kayak gini namanya dham. Nggak pakai tamar butuh dhammah. Kalau dhammah itu nanti pelajaran tajwid. Ini pelajaran nahwu. Orang-orang nahwu itu terkadang pingin membuat istilah sendiri yang berbeda dari ilmu tajwid, karena memang ini ilmu berbeda. Makanya untuk harokat yang dhammah, mereka mengatakan apa? Ad-dhammu. Paham ya? Kemudian ada harokat fathah. Mereka mengatakan apa? Al-fathu. Dihilangin taknya aja. Paham ya? Al-fathu dari kata fathah. Al-fathu. Masih mudeng? Baik, selanjutnya. Kalau misalnya harokatnya adalah kasroh.
Namanya apa Pak? Al-kasru. Al-fathu, ad-dhammu, al-kasr. Kalau harokatnya adalah sukun, maka mereka menamakan apa? As-sukunu. Nah ini kalau ini sama. Paham sampai di sini? Ini Pak istilah Pak. Antum harus ketika belajar nahwu pakai istilah ini. Tapi kalau pas belajar tajwid ya pakai al-dhammah, pakai tambah dhammatu, fathatu, kasratu, sukun. Ya, sukun sama. Nah, tapi kalau pas belajar nahwu, oh ada harokat yang dia itu tidak bisa berubah, ya tetap dhammah terus dari awal sampai akhir. Maka dia namanya apa? Ad-dhammu. Keadaannya i'rabnya namanya ad-dhammu. Kemudian apabila dia fathah terus kayak ana. Ya. Ana itu sebenarnya sukun ya, akhirnya itu sukun. Kayak contohnya apa ya? Ya pokoknya nanti kita dapatlah. Ada yang akhirnya itu misalnya fathah terus. Ya. Itu namanya dia itu al-fathu. Contohnya apa? Contohnya huwa. Oh iya, saya ingat huwa. Huwa artinya apa? Dia. Pernah enggak tiba-tiba jadi huwu? Enggak pernah. Huwi? Enggak pernah. Maka dia mabni. Sebuah yang tidak bisa berubah dan dia mabninya ala apa? Ala al-fathi. Mabniyun ala al-fathi. Dia mabninya itu fathah. Terus tiap hari fathah, enggak pernah berubah. Terus ada yang sukun juga. Ada yang kasroh, ada yang sukun dan lain-lain banyak Pak. Ya. Contohnya yang lain misalnya alal kasri, ada kata-kata anti. Apa artinya anti? Kamu perempuan, nggak mungkin berubah jadi anta, kecuali transgender, ya kan? Berubah jadi anta, dari anti tiba-tiba menjadi anta, nggak mungkin Pak, ya. Dalam bahasa Arab nggak mungkin itu. Anti selamanya anti. Ini namanya apa Pak? Mabni. Tidak bisa berubah, tapi mabninya apa? Alal kasri. Ya, dia kasroh mabninya itu, selamanya kasroh. Sampai di sini paham Pak? Sebelum kita teruskan, paham ya? Baik. Next. Selanjutnya. Nah, ada bagian kedua Pak. Orang nahwu bingung. Ini sudah dipakai nih. Tapi ada sesuatu yang tadinya dhammah bisa berubah jadi fathah. Kayak tadi quratul qadam jadi quratal qadam. Ya. Biasanya fil maktabata jadi tadinya al maktabatu karena ada fi jadi fil maktabati. Maka keadaan-keadaan yang berubah ini mereka menggunakan istilah-istilah sendiri Pak. Istilah inilah yang harus kita paham dan harus familiar. Kalau dia itu dhammah Pak, maka orang nahwu mengatakan marfu. Ya, pernah dengar ya antum ya? Marfu. Kalau dia itu fathah, maka orang nahwu mengatakan dengan istilah mansub. Kalau dia itu kasroh, orang nahwu mengatakan majrur. Majrur. Kalau dia itu sukun, orang Arab mengatakan majzum. Ini istilah Pak, dan antum harus familiar dengan istilah ini. Sehingga Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya mengatakan, "Oh, ini tuh marfu." Berarti harokatnya apa? Dhammah. Dan dia nanti suatu saat bisa berubah jadi fathah, kasrah atau bahkan sukun. Seperti itu. Kalau saya mengatakan mansub, berarti dia harokatnya sekarang apa? Fathah. Tapi nanti bisa berubah jadi dhammah, kasrah atau sukun. Kalau saya mengatakan majrur, berarti dia harokatnya sekarang apa? Kasrah. Tapi nanti bisa berubah jadi fathah atau dhammah. Kalau saya mengatakan majzum, berarti dia sukun. Suatu saat bisa berubah jadi ini. Jadi ini itu tidak tetap. Kadang dia marfu, kadang dia mansub, kadang dia majrur, kadang dia majzum. Ya. Kalau ini tetap dhammah, dhammah terus sampai hari kiamat. Contoh yang tadi saya katakan, ya, quratul qadam. Di bab awal judulnya quratul qadam, dhammah, dia itu marfu. Kenapa? Ketika di bawah dia itu jadi mansub. Al-abu quratal qadam fathah. Ya. Paham Bapak di sini?
Jadi normalnya sebuah kata itu adalah marfu. Kemudian ada tambahan-tambahan, bisa jadi kasroh, bisa jadi fathah, bisa jadi majzum. Ya. Ini antum harus familiar, Pak. Sayang sekali antum harus familiar dan harus dihafal. Marfu itu apa? Dah, antum cukup paham ini, insya Allah nahwu kedepannya gampang. Tapi kalau dari awal tidak paham, maka susah mengikuti. Ya. Jadi 1 jam ini, selama 1 jam ini antum harus paham konsep ini, konsepnya tuh ini, seperti ini. Dan ini akan dipakai nanti sampai nahwu berakhir pun kita masih pakai konsep ini dan konsep ini. Sampai di sini ayo ikhwah, ada pertanyaan silahkan. Majzum. Mim, jim, zai, wawu, mim. Majzumun. Majzumun. Silahkan dicatat dulu. Kalau antum tidak paham, nanti silahkan rekamannya diulangi, ya. Dilihat contohnya bagaimana, atau silahkan ngobrol di grupnya itu biar aktif, tanya, Ustaz kalau gini gimana, Ustaz kalau gini gimana, Ustaz. Nah, jadi biar aktif grupnya ya, enggak tenang gitu. Mas Muslim, kalau ibu-ibu tuh ada grupnya enggak? Ibu-ibu yang nonton ini enggak ada. Terus bi? Oh, iya. Kalau pas lagi kayak kemarin kita lagi liburan tuh di-share enggak? Ada pemberitahuan apa gitu? Di-share ya, bis. Alhamdulillah. Jadi mereka tahu kok kenapa enggak ada gitu. Nahwu insya Allah Pak, antum nggak perlu buku Pak, cukup nyatet aja. Sorof perlu buku. Nanti kita belajar sorof kalau bisa ada bukunya. Silakan. Yang bisa berubah namanya mu'rab. Saya kasih harokat, mu'rab. Yang tidak bisa berubah namanya mabni. Dan ini istilah antum harus familiar ya, nanti karena digunakan sampai akhir. Jadi ketika kita belajar disiplin ilmu tertentu Pak, itu mesti ada muqaddimah, di mana muqaddimahnya itu memperkenalkan sebuah istilah-istilah yang akan digunakan sampai akhir buku. Nah, ini adalah istilah-istilah yang akan kita gunakan sampai nanti akhir buku.
Kalau antum sudah berhasil melewati ini Pak, berarti antum berhasil melewati langkah yang paling berat. Langkah pertama itu paling berat ya. Ini adalah konsep dasar, konsep awal paling fundamental terhadap nahwu. Nah ini bagi orang-orang yang baru belajar nahwu ini berat, tapi harus dilewati karena ini dasar. Silakan. Kenapa? Alaikum. Alaikum itu masuknya harfun. Alaikum. Alaikum itu sebenarnya dari kata ala ditambah domir kum, ditambah domir antum. Jadinya alaikum. Seperti ini. Ini masuknya ala. Nah, alaikum itu masuknya ala. Huruf. Nanti kita akan belajar ini di sorof. Tapi alaikum itu masuknya huruf karena ala. Jadi alaikum itu terdiri dari dua, ala sama kum. Digabungkan jadi alaikum. Waalaikumsalam. Alanya nanti masuknya harf, kumnya masuknya isim. Gitu. Alaikum. Tafadhol, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Jazakallah khair atas makanannya. Tapi ya kawan, sudah ditulis semua? Kita ulangi lagi Pak ya, biar antum paham. Pertama tadi kita belajar tentang pembagian kata di dalam bahasa Arab. Kata itu ada fiil, sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan di waktu tertentu. Ini perlu digarisbawahi Pak, biar antum ingat ya, di waktu tertentu. Karena kalau tidak menunjukkan waktu berarti dia masuknya isim. Kemudian harfun, sebuah kata yang tidak diketahui maknanya sampai ada kata setelahnya. Contohnya ini, min, ila, wawu, fi, ini semua sudah kita pelajari di pelajaran yang bahasa Arab. Kemudian isim selain dari ini. Banyak kan isim. Kata yang menunjukkan segala sesuatu apa gitu. Sesuatu apa. Menunjukkan sesuatu gitu aja ya, bukan segala sesuatu ya. Menunjukkan sesuatu gitu aja. Kata yang menunjukkan sesuatu, itu namanya isim. Kemudian kita belajar juga tentang i'rab. Di mana i'rab ini, Pak, adalah keadaan akhir setiap kata, harokatnya. Jadi harokat akhirnya itu punya keadaan-keadaan tertentu, di mana keadaannya ada dua. Yang pertama adalah mabni dan mu'rab. Dia tidak bisa berubah dan dia bisa berubah.
Dan sudah kita kasih contohnya. Ya. Kayak tadi anta itu termasuk mabni karena dia tidak bisa berubah. Nggak mungkin anta jadi anti setelahnya. Kemudian mu'rab bisa berubah. Contohnya apa? Quratul qadam bisa jadi quratal qadam. An-nadharatu bisa jadi an-nadharati ya, atau an-nadharata. Nah, kemudian dari mabni ini bisa kita perhatikan lagi jadi 4. Kalau dia itu harokatnya dhammah, maka dia kita sebut dengan ad-dhamm. Ini istilah, Pak. Istilah yang antum harus hafal, ad-dhamm. Kalau dia fathah, dia al-fathu, kalau dia kasroh, al-kasru, kalau dia sukun, ya sukun. Berbeda yang sebelah sini punya istilah sendiri yang antum harus familiar juga. Bahwasanya kalau dhammah namanya marfu. Kalau kasroh, kalau fathah namanya mansub. Kalau kasroh namanya majrur, kalau misalnya dia sukun namanya majzum. Nah nanti Pak, dari dua konsep ini itu akan digabung. Artinya gimana? Contohnya misalnya fi'il kata kerja. Kata kerja ini kadang-kadang dia bisa menjadi marfu. Kadang-kadang dia bisa menjadi mansub. Kadang-kadang dia bisa menjadi majzum. Kadang-kadang dia bisa menjadi mabni. Nah seperti itu ya. Nanti digabungkan ini Pak. Harfun, kalau harfun enggak, harfun semuanya mabni. Enggak ada huruf yang dia itu mu'rab, enggak ada. Ya. Kalau antum belajar dari awal sampai akhir bahasa Arab, semua huruf itu mabni. Min ya selamanya min, enggak pernah dia berubah jadi yang lain. Ya, tapi kalau fi'il enggak, kadang-kadang berubah. Isim sama, isim itu kadang-kadang dia itu mu'rab. Kadang-kadang dia itu mabni. Mabninya tergantung yang mana. Ya. Kayak contohnya anta itu isim Pak. Kata ganti itu anta, huwa itu isim, tapi dia mu'rab, tidak bisa berubah. An-nadharah atau quratul qadam misalnya, itu dia isim, tapi keadaannya mu'rab, bisa berubah-ubah di 4 ini. Nah, itu jadi nanti ini sama ini Pak, itu akan digabungkan. Kedepannya antum paham ini, insya Allah mudah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan? Atau masih bingung yang mana? Nah, ini konsep dasar. Satu jam ya, tidak kerasa ya. Kan? Tapi kalau tidak ada, jazakumullah khairan katsiran ya. Ini dipahami. Kalau antum nanti tidak paham, silahkan tanya di grup. Atau ulangi lagi rekaman karena sudah ada rekaman, tidak ada lagi alasan. Oh, anak tidak paham Ustaz, bisa ada rekamannya. Ada grupnya untuk bertanya. Jadi kedepannya insya Allah minggu depan kita akan belajar muqaddimah shorof. Nanti akan dibagikan tentang kertasnya akan dibagikan. Shorof itu perlu buku Pak, tapi awal-awal kita pakai kertas dulu, bukunya belum ada. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.